Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau belajar kita tentang materi impuls dan momentum. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang hukum kelestarian momentum. Jadi, yang kita bahas itu adalah hukum kelestarian momentum. Nah, atau di banyak buku mungkin disebutnya sebagai hukum kekekalan momentum atau hukum kekekalan momentum linear gitu ya. Nah, baik, untuk hukum kelestarian momentum, jadi intinya adalah bahwa momentum sistem di awal dan akhir itu nilainya adalah tetap. Jadi nanti ini ada momentum sistem awal, ini harus sama dengan momentum sistem akhir. Nah, ini sama, gitu ya. Jadi kalau misalkan di keadaan awal ada dua benda, berarti nanti ada momentum benda 1 ditambah dengan momentum benda 2, ini nanti nilainya harus sama dengan momentum benda 1 akhir ditambah dengan momentum benda 2 pada keadaan akhir atau keadaan yang kedua. Nah, kita sudah tahu persamaan untuk momentum, jadi P1 nanti adalah M1 V1, kemudian momentum benda yang kedua yaitu di sini adalah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, yang diberi tanda aksen itu adalah hanya kecepatannya saja, sedangkan masanya tidak. Jadi, dalam pembahasan kita ini, masanya tidak mengalami perubahan, sehingga M1 dan M2 tidak mengalami perubahan. Nah, itu adalah hukum kelestarian momentum linear ya. Jadi kalau ini diperjelas lagi, M1 berarti ini adalah massa benda 1, satuannya kilogram, kemudian M2 berarti ini adalah massa benda 2, satuannya juga kilogram. Kemudian ada V1, ini kecepatan benda 1. Kecepatan benda 1, ini meter per sekon. Kemudian ini V1 ya, kemudian V2. V2 adalah kecepatan benda 2, berarti ini meter per sekon. Jadi ini kecepatan awal dari kedua benda. Kemudian untuk V1 aksen, berarti ini adalah kecepatan akhir dari benda 1. Jadi ini adalah satuannya meter per sekon. Kemudian V2 aksen, jadi ini adalah kecepatan akhir dari benda kedua. Ini satuannya meter per sekon. Nah, jadi itu adalah persamaan untuk hukum kelestarian momentum linear. Nah, kemudian dalam pembahasan kita nanti juga akan membahas tentang tumbukan atau tabrakan atau benturan dari dua benda. Jadi yang kita bahas selanjutnya ini adalah tumbukan, dan di proses tumbukan ini nanti akan berlaku juga hukum kelestarian momentum linear gitu ya. Kemudian untuk tumbukan nanti dibagi menjadi 3 macam. Jadi ini tumbukan dibagi menjadi 3 macam. Ini menjadi 3 macam. Yang pertama, ini adalah tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua, ini adalah
tumbukan tidak lenting sama sekali, atau tidak lenting. Kemudian yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Mungkin ada di beberapa buku yang hanya membagi menjadi dua, lenting sempurna dan lenting atau tidak lenting gitu ya. Ini lenting sebagian. Oke, lenting sebagian. Jadi nanti yang kita pakai ini yang tiga ini, lenting sebagian ya. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat dari masing-masing tumbukan tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Nah, ini jadi misalkan ada benda 1, kemudian ada benda 2, misalkan berada di lantai seperti ini, kemudian masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda. Ini ada V1, kemudian di sini ada V2, bisa berlawanan arah ataupun searah, kemudian mengalami tumbukan. Nah, ini ya, mengalami tumbukan. Nah, jika tumbukannya adalah lenting sempurna, maka berlaku dua hal. Yang pertama, berlaku hukum kelestarian momentum linier. Kemudian yang kedua, berlaku juga hukum kelestarian, atau mungkin di buku-buku menyebutnya hukum kekekalan, kelestarian energi kinetik. Nah, jadi di tumbukan lenting sempurna berlaku dua hukum tersebut. Nah, kemudian kita akan uraikan dari kedua hukum tersebut. Jadi kalau untuk yang pertama, jadi berlaku hukum kelestarian momentum, maka berlaku M1 V1 plus M2 V2 ini sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, ini adalah hukum kelestarian momentum. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu berlaku hukum kelestarian energi kinetik. Berarti EK1 ditambah dengan EK2 ini sama dengan EK1 aksen ditambah dengan EK2 aksen. Jadi ini adalah hukum kelestarian energi kinetik. Nah, untuk hukum kelestarian energi kinetik berarti ini ada setengah M1 V1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, jadi itu adalah hukum kelestarian energi kinetik. Kemudian kita lanjutkan, kalau misalkan kita pindahkan yang benda 1 kita kumpulkan menjadi 1, kemudian juga untuk benda 2 dikumpulkan menjadi bersama dengan benda 2, maka nanti akan kita peroleh. Jadi yang di ruas kiri ini nanti kita kumpulkan misalkan adalah setengah M2 V2 kuadrat min V2 aksen kuadrat gitu ya. Nah, ini kemudian yang sebelah kanan berarti ini ada setengah M1. Nah, ini ada V1 aksen kuadrat dikurangi ruas kiri ini dipindah ke ruas kanan, jadinya adalah min V1 kuadrat. Nah, ini di dalam kurung karena setengah M1-nya ditaruh di luar. Jadi masing-masing dikalikan dengan setengah M1. Nah, kemudian di sini ada setengahnya, ini bisa kita hilangkan, ruas kiri dan ruas kanan. Seperti ini. Nah, baik. Jadi kita bisa memperoleh persamaan berikut ini.
Kemudian dari persamaan yang dalam kurung ini kita bisa menguraikan. Jadi itu adalah boleh juga dituliskan sebagai V2 min V2 aksen, ya. V2 min V2 aksen dikalikan dengan V2 plus V2 aksen. Kemudian yang di ruas kanan ada M1, berarti ini juga dikali sama dengan V1 ya, V1 aksen min V1 dikalikan dengan V1 aksen plus V1. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lain. Jadi kalau misalkan kita samakan untuk yang tanda kurang ini, yang aksen berada di belakang, itu misalkan ini boleh tuliskan sebagai M2, ini ada V2 min V2 aksen, ini V2 plus V2 aksen. Nah, kemudian diruaskan ada M1, hati-hati kalau ini dipindah V1 min V1 aksen, maka tanda minus di depan diberi tanda minus. Nah ini, jadi ini sebenarnya tidak mengubah bentuk itu. Dan ini ada V1 aksen plus V1 ya, V1. Oke, ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita juga tadi memperoleh dari hukum kelestarian momentum ini, kita akan ringkas untuk persamaan ini. Jadi dari hukum kelestarian momentum, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen gitu ya. Jadi kita kumpulkan. Jadi misalkan ini ada M1 min, kalikan ya, dikalikan V1 min V1 aksen sama dengan M2, ini adalah V2 aksen, min V2 gitu ya, min V2. Nah ini biar sama, jadi ini bisa M1 kalikan V1 min V1 aksen, ini diberi tanda minus, jadi ada M2, berarti ini diganti dengan V2 min V2 aksen gitu ya. Jadi sebagai persamaan kedua ya. Jadi kita peroleh persamaan 1, persamaan 1 bentuknya seperti ini. Kemudian diganti, kemudian diperoleh ini sebagai persamaan 2. Nah, ini nanti kita bisa substitusikan. Jadi sini ada M1 V1 min V2 V1 aksen, ini sama dengan min ini. Jadi kalau dari persamaan 1 tadi kita peroleh seperti ini. M2 min V kalikan M kalikan V2 min V2 aksen gitu ya. Jadi kita tuliskan kembali persamaan ini. Jadi persamaan 2 ada M2 V2 min V2 aksen. Ini ada V2 plus V2 aksen. Kemudian diruaskan ada min M1 V1 aksen, V1 gitu ya. V1, ini ada V1 aksen dikalikan V1 aksen plus V1. Nah, ini di persamaan 1 ini. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita substitusi. Jadi untuk M1 V1 min V1 aksen sama dengan min M2 kalikan V2 min V2 aksen. Jadi ini disubstitusikan ke persamaan bersama ini. Nah, sehingga kita peroleh di ruas kiri ini ada M2 V2 min V2 aksen. Ini ada V2 plus V2 aksen. Nah, ini min dikalikan M1 kali ini sama dengan min ya, min M2 V2 min V2 aksen kalikan dengan V1 aksen plus V1. Nah, kemudian dari sini kita peroleh ini ada M2 V2 min V2 aksen. Ini adalah V2 plus V2 aksen sama dengan, jadi ini plus min jadinya plus.
Jadi ada M2 V2 min V2 aksen, ini adalah V1 aksen plus V1. Nah ini ada yang bisa kita hilangkan, M2 coret, kemudian yang dalam kurung ini V2 min V2 aksen, ini juga sama. Nah sehingga kita peroleh persamaannya tersisa V2 plus V2 aksen sama dengan V1 aksen plus V1. Nah ini kalau misalkan yang ada tanda aksennya kita kumpulkan di satu ruas, maka ini bisa kita tuliskan V2 aksen min V1 aksen sama dengan V1 min V2 ini. Nah berarti ini bisa kita tuliskan V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2 ini sama dengan 1 ya. Ini untuk kondisi lenteng sempurna, atau kita bisa juga menuliskan sebagai ini adalah persamaan untuk koefisien restitusi. Jadi untuk lenteng sempurna maka koefisien restitusinya adalah 1. Nah ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk yang lain. Ini adalah E, koefisien restitusi, sama dengan V2 aksen min V1 aksen, jadi kecepatan akhir, selisih kecepatan akhir dari masing-masing benda, dibagi dengan selisih kecepatan awal dari masing-masing benda, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk yang berbeda atau hanya berbeda tandanya, tapi sebenarnya nilainya sama. Diberi tanda minus, tapi ini di atasnya adalah V1 aksen min V2 aksen, kemudian V1 V2. Nah, ini persamaan, ini adalah untuk persamaan koefisien restitusi. Jadi kalau kita tuliskan ulang di sini, jadi koefisien restitusi ini adalah V akhir ini minus aksen min V2 aksen per V1 min V2. Nah, ini E adalah koefisien restitusi tanpa satuan. Kemudian ada V1, jadi kecepatan awal dari benda satu atau sebelum tumpukan. Kemudian V2 berarti ini adalah kecepatan awal benda 2. Kemudian V1 aksen berarti ini adalah kecepatan setelah tumpukan. Benda 1 ini meter per sekon. Kemudian V2 aksen berarti ini adalah kecepatan akhir dari benda 2. Ini adalah meter per sekon. Nah, jadi itu adalah persamaan koefisien restitusi dari benda yang mengalami tumpukan lenteng sempurna. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah tumpukan tidak lenting. Sama sekali gitu ya. Tumpukan tidak lenting. Nah, tumpukan yang tidak lenting berarti nanti setelah tumpukan, jadi misalkan ada dua benda, ini M1, ini ada M2. Jadi setelah terjadi tumpukan, kedua benda ini akan menempel. Nah, jadi setelah tumpukan akan menempel, kemudian ini akan bergerak bersama. Misalkan ke sana V1 aksen nanti akan sampai dengan V2 aksen. Jadi setelah tumpukan, benda ini akan bergerak bersama-sama. Nah, sehingga kecepatan akhirnya itu adalah sama, gitu ya. Nah, maka nanti akan berlaku, di sini adalah berlaku hukum kelestarian momentum linear juga.
tetapi nanti untuk koefisien restitusinya ini akan berbeda dengan tumpukan lenting sempurna. Jadi berlaku hukum kelestarian momentum, maka nanti berlaku M1 V1 ditambah dengan M2 kalikan V2 ini sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, berarti ini ada M1 V1 plus M2 V2 karena bergerak bersama, berarti nanti ini M1 ditambah dengan M2 kalikan V aksen. Jadi ini kecepatan akhir setelah tumbukan, ya. Nah, berlakunya adalah seperti ini. Lalu bagaimana dengan koefisien restitusinya, gitu ya? Koefisien restitusinya seperti apa? Apakah nilainya sama dengan yang lenting sempurna? Nah, maka kita akan coba masukkan ke persamaan koefisien restitusi. Jadi ada E, ini adalah min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Nah, telah kita ketahui sebelumnya bahwa V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Nah, maka koefisien restitusinya nilainya nanti E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Karena ini sama, V1 aksen dan V2 aksen sama, maka di atas ini hasilnya adalah 0, sehingga koefisien restitusinya adalah sama dengan 0. Jadi ini adalah 0 per V1 min V2, sehingga hasilnya koefisien restitusinya adalah 0. Jadi itu adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Jadi setelah tumbukan kedua benda itu akan bergerak bersama-sama atau menempel. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tumbukan yang lenting sebagian. Ini adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kelestarian momentum sudut. Hukum kelestarian momentum linier, gitu ya. Jadi ini berlaku hukum kelestarian momentum linier atau hukum kelestarian momentum, gitu ya. Hukum kelestarian momentum linier. Nah, kemudian tidak berlaku hukum kelestarian energi kinetik. Tidak berlaku hukum kelestarian energi kinetik. Nah, ini, gitu ya. Jadi tidak berlaku hukum kelestarian energi kinetik karena ada energi yang hilang. Jadi ini berarti adalah ada energi yang hilang. Nah, itu. Jadi energi kinetik akhir itu nanti akan lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik awal atau sebelum tumbukan. Jadi nanti energi kinetik akhir setelah tumbukan ini akan lebih kecil dari energi kinetik awal sebelum tumbukan. Jadi ini ada setengah M V1 aksen kuadrat ditambah dengan setengah M V2 aksen kuadrat, ini lebih kecil dibandingkan dengan setengah M, ini M1, ini M2, gitu ya. M1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat. Atau ini kita tuliskan, setengahnya bisa dihilangkan, ini setengah, ya setengahnya hilang, setengah, kemudian ini ada M2 ya, atau M2, kita tuliskan M2 dikalikan dengan V2 min V2 aksen, tapi hati-hati di sini diberi tanda negatif, kurang dari, ini adalah M1 V1, ini kuadrat ya,
kuadrat kuadrat V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat. Nah ini bisa kita tuliskan kembali. Jadi ada min M2, jadi ini bisa kita tuliskan sebagai V2 min V2 aksen. Ini ada V2 ya, V2 plus V2 aksen kurang dari sama dengan M1. Ini adalah V1 min V1 aksen kalikan dengan V1 plus V1 aksen. Nah ini persamaan, misalkan anggap saja ini sebagai persamaan 1. Nah kemudian kita tahu bahwa berlaku hukum kelestarian momentum linier, ya, hukum kelestarian momentum linier. Berarti kan ada M1 V1 plus M2 V2 ini sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah ini bisa kita tuliskan. Ini ada M2 V2 min V2 aksen sama dengan M1. Ini adalah V1 aksen min V1, atau bisa kita tuliskan M2 V2 min V2 aksen ini sama dengan min M1. Ini adalah V1 min V1 aksen, gitu ya. Nah ini kemudian kita substitusi ke persamaan sebelumnya tadi. Ini misalkan sebagai persamaan 2, gitu ya. Kita masukkan ke persamaan 1 ini, gitu ya, persamaan 1 yang ini. Oke, sekarang kita substitusikan saja M2-nya. M2, oke, ini adalah M2. Jadi di persamaan 1 tadi kan dapat min M2. Ini adalah V2 min V2 aksen. Ini adalah V2 plus V2 aksen kurang dari M1 V1 min V1 aksen kalikan V1 plus V1 aksen. Nah ini kita substitusi ke ruas kiri ini. Nah berarti ini akan kita peroleh min, kemudian dikalikan dengan min M1 V1 min V1 aksen kalikan V2 plus V2 aksen kurang dari M1 V1 min V1 aksen. Nah ini ada V1 plus V1 aksen. Nah, ini jadinya plus, min jadi plus gitu ya. Kemudian ini ada M1 V1 min V1 aksen bisa kita hilangkan, sehingga ini kita peroleh ada V2 plus V2 aksen kurang dari V1 plus V1 aksen. Nah ini kemudian kita bisa peroleh yang aksen kita kumpulkan dengan yang tanda aksen. Berarti ini ada V2 aksen min V1 aksen kurang dari V1 min V2, atau gini bisa kita tuliskan min V1 aksen V2 aksen kurang dari V1 min V2. Nah kemudian dari sini jadi ini kurang dari 1, gitu ya. Jadi ini adalah koefisien restitusi yang nanti kita peroleh min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 ini kurang dari 1. Jadi untuk koefisien restitusi dari benda yang tumbukan benteng sempurna ini nanti adalah lebih dari 0 kurang dari 1, atau tidak lenting sama sekali. Ini lenting sebagian, gitu ya. Jadi koefisien restitusinya, dengan ini koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian ini tumbukan lenting sebagian ini adalah E, ini kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, jadi
0 kurang dari min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 ini kurang dari 1. Nah, jadi itu adalah persamaan untuk koefisien restitusi dari benda yang mengalami tumbukan lenting sebagian. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.